semuanya, perkenalkan nama saya Kasir Zeki Tamba. Saya dari kelas 8U, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, guru mata pelajaran Ibu Monika Riswarni Siombing, SPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru Mapel, yaitu tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman. Sebelumnya, mari kita menyaksikan video animasi berikut. Dadah. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa. Mereka menunggu. Kemudian, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara angin kencang. Lalu, muncul lidah api yang menyala-nyala di atas kepala orang percaya. Roh Kudus memenuhi mereka dan membuat mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Api-api ini tidak membakar kita. Apakah kamu mendengarnya? Aku mengerti mereka, meskipun aku tidak pernah berbicara bahasa mereka. Ini pasti janji yang Yesus bicarakan. Roh Kudus ada pada kita. Di luar, banyak orang dari berbagai penjuru dunia sedang berkumpul. Mereka mendengar dan takjub. Bagaimana mereka bisa berbicara dalam bahasa kita? Mereka kira orang-orang sedang mabuk. Lalu Petrus berdiri dan berkata, Orang-orang itu tidak mabuk seperti yang kalian kira. Apa yang kalian lihat ini sudah dinubuatkan Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang percaya. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, anak muda akan mendapat penglihatan, dan orang tua akan bermimpi. Aku akan membuat banyak mujizat, dan setiap orang yang percaya kepadaku akan diselamatkan. Kemudian Petrus terus bercerita tentang Tuhan Yesus dengan penuh keberanian. Bertobatlah, dosamu akan diampuni, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mendengar itu, lebih dari 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Di momen itu, gereja lahir untuk pertama kalinya. Roh Kudus memberi kuasa kepada orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa, seperti berbicara dengan berani, mengasihi dan mengampuni. Dan tahukah kamu, Roh Kudus yang sama masih bekerja sampai hari ini. Saat kamu takut, Roh Kudus memberimu keberanian. Saat kamu tersesat, Roh Kudus memberimu arah. Saat kamu tidak tahu harus berkata apa, Roh Kudus memberimu kata-kata. Roh Kudus selalu ada untukmu. Ia adalah penolong yang setia. Nah teman-teman, tadi kita telah menyaksikan bersama tentang video animasi peran Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang beriman. Makna dari video tersebut yaitu Roh Kudus memberi kuasa kepada orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa seperti berbicara dengan berani, mengasihi, dan mengampuni. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8-11 tertulis, sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia telah mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, mengapa Dia mengatakan begitu? Karena Roh Kuduslah yang tahu diri kita. Maka diutuslah sama Tuhan untuk menjadi penghibur kita, untuk mengajar kita, dan untuk mengingatkan kita supaya tetap berada di jalan Tuhan, supaya kita memperoleh kemenangan, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita butuh Allah, Roh Kudus, untuk memimpin di sepanjang hidup kita. Nah, tahukah kalian, di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kalian sadari, Roh Kudus telah bekerja di dalam kehidupan kalian. Contoh yang pertama yaitu saat kalian takut, Roh Kudus memberikan keberanian kepada kalian. Dan yang kedua yaitu saat kalian tersesat, Roh Kudus memberikan atau memperlihatkan jalan kepada kalian. Dan yang ketiga, saya memiliki contoh yaitu saat kamu tidak tahu harus berkata apa-apa, tetapi Roh Kudus memberitahumu. Jadi,
Sekian penjelasan dari saya tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman. Terima kasih. Shalom semuanya. Bye-bye.